Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu kita masuk ke bab 2. Materinya tentang apa? Yaitu tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Silahkan disimak. Nah, yang pertama, mengenal agama Hindu dan Buddha. Mengenal agama Hindu, di sini perkembangan agama Hindu dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah agama Buddha. Nah, di sini agama Buddha adalah sebenarnya perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Nah, perbedaannya antara agama Hindu dan Buddha adalah di mana dalam agama Buddha tidak menganut kasta seperti yang terdapat pada agama Hindu, ya. Nah, di sini yang dalam menurut agama Buddha itu yang mendapatkan pencerahan ketika itu adalah Siddhartha Gautama. Nah, poin yang B mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Di sini menurut penelitian para sejarawan bahwa proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu terdapat dua, ya, atau dibagi menjadi dua, yaitu di mana yang pertama masyarakat berperan pasif, kemudian pendapat kedua masyarakat berperan aktif. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya masyarakat berperan pasif adalah di mana orang-orang India dan Cina yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Sedangkan kalau menurut pendapat masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu di mana orang-orang Indonesia sendirilah yang belajar agama Hindu dan Buddha ke Cina dan India, kemudian menyebarkannya di Indonesia. Nah, ini peta konsepnya saya gambarkan kurang lebih seperti ini, ya, di mana teori masuknya agama Hindu dan Buddha ada dua pendapat, ya, di mana masyarakat Indonesia berperan pasif dan pendapat yang kedua berperan aktif. Nah, yang tergolong dalam masyarakat berperan pasif adalah di mana adanya teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. Sedangkan yang tergolong masyarakat berperan aktif adalah teori arus balik dan teori Sudra. Nah, ini teori yang pertama, yaitu teori Brahmana, ya. Teori Brahmana ini mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana yang dipanggil oleh para raja-raja atau penguasa lokal di Indonesia untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian teori yang kedua adalah teori Waisya, ya. Teori Waisya mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang yang melakukan hubungan perdagangan di wilayah Indonesia atau Kepulauan Nusantara. Nah, teori yang ketiga adalah di mana dikatakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para raja-raja atau prajurit-prajurit yang melarikan diri ke Indonesia, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, disitulah baru menyebarnya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian teori yang keempat yaitu teori arus balik, ya, di mana dikatakan bahwa menurut teori ini orang Indonesia lah yang belajar agama Hindu dan Buddha ke India dan Cina. Kemudian setelah itu mereka pulang kembali ke Indonesia, kemudian menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu menurut teori arus balik. Nah, teori yang terakhir yaitu teori Sudra, ya. Teori Sudra ini mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang dari India dan Cina, ya, atau para budak yang datang dari India dan Cina ke Indonesia atau dibawa oleh para pemiliknya. Nah, dari situlah mulai menyebarnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ini kurang lebih gambaran situasi perdagangan orang-orang Cina di bumi Nusantara pada masa itu. Nah, poin yang C yaitu tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, yaitu salah satunya dalam bidang bahasa dan tulisan, ya. Pada saat itu sudah mulai mengenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kemudian muncullah prasasti, yaitu prasasti ini berupa
informasi ya yang dipahatkan dalam bahan yang keras, contohnya misalkan seperti batu ya. Informasi apa saja yang ada di prasasti, yaitu misalkan mengenai suatu peristiwa sejarah ataupun tentang kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Contohnya misalkan ada prasasti Muara Cianten, prasasti Kedukan Bukit, ya Ciaruten dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu ada juga muncul kitab dan manuskrip ya. Sedangkan kalau kitab ini biasanya masih bercampur dengan mitos ya. Sedangkan manuskrip ini biasanya berisi tentang cerita-cerita kepahlawanan, hukum upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir dan sebagainya. Nah, pengaruhnya dalam bidang politik dan sistem pemerintahan adalah di mana sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat disebutnya dengan kepala suku. Nah, sedangkan setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, untuk pemimpinnya disebut dengan raja. Seperti itu. Nah, dalam bidang ekonomi dan sistem mata pencarian hidup, ya setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, ya sebelumnya memang sudah ada sistem agraris di Indonesia ya, tetapi mereka mulai mengenalkan sistem irigasi ya dalam pertanian di Indonesia ya. Selain itu juga semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Nah, dalam bidang agama dan sosial budaya, sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dan shamanisme. Nah, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, mereka mulai beralih menganut ya agama Hindu dan Buddha, yaitu dengan menyembah para dewa. Nah, kemudian dalam bidang seni bangunan, seni pahat, dan relief candi ya, bisa kalian lihat di mana di Indonesia banyak sekali berdiri candi-candi ya, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan-peninggalan dalam bentuk bangunan ya, peninggalan pada masa Hindu-Buddha ya. Karena bangunan ini biasanya digunakan sebagai pemujaan ya, penyimpanan abu jenazah dan sebagainya ya. Bahkan Candi Borobudur ya oleh UNESCO diakui sebagai warisan dunia ya. Kita patut berbangga dan kita patut menjaganya ya, karena Candi Borobudur salah satu yang dijadikan sebagai keajaiban dunia ya. Kita harus menjaganya. Nah, ini beberapa contoh candi Hindu dan candi Buddha ya. Dan selain itu juga ada fungsinya masing-masing ya. Nah, ini peta letak persebaran candi-candi yang ada di Indonesia ya. Candi Hindu ditandai dengan warna hitam dan Candi Buddha ditandai dengan warna merah ya. Kurang lebih inilah persebarannya candi Hindu maupun Buddha yang ada di Indonesia ya. Bisa kalian lihat di peta. Ya, kurang lebih itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang agama Hindu yang masuk ke Indonesia ya, di mana teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, kemudian juga peninggalan-peninggalan atau pengaruh ya Hindu Buddha di Indonesia. Sudah jelas ya? Oke, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.